Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video pembelajaran tentang kubus. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Lili Nurindasari dengan NIM 14014191218. Saya Riza Rizkyani dengan NIM 14014190020. Dan saya Minhatusania dengan NIM 14014190088. Saya Afifah Rizky Landani, NIM 14014191882. Saya Masita Moza Polina Poriskova dengan NIM 14014199296. Langsung saja akan saya tampilkan video pembelajarannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang kubus. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat sebuah dadu dalam permainan ular tangga? Jika pernah, dadu merupakan salah satu contoh dari kubus. Lalu, apakah kamu tahu apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk persegi. Kubus juga disebut dengan bidang 6 beraturan. Selain itu, kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Benda-benda menyerupai kubus banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian lihat, Ibu memegang kotak makanan yang berbentuk kubus. Kenapa kubus? Karena kotak makanan ini memiliki 6 bidang sisi berbentuk persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh benda berbentuk kubus lainnya ada dadu, bak mandi, rubik, kotak kado, brankas, kardus, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, menentukan sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang kubus. Pertama, menentukan sisi pada bangun ruang kubus. Sisi sebuah kubus merupakan bidang batas suatu kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Nah, ke-6 sisinya sebangun dan sama besar. Nah, yang dinamakan sisi adalah ini ya. Depan, belakang, samping kanan dan kiri, atas dan bawah. Nah, pada gambar di samping yang sudah ditandai dengan huruf-huruf, sisi bawah ada A, B, C, D, sisi atas E, F, G, H, sisi depan A, B, F, E, sisi belakang D, C, G, H, sisi samping kiri B, C, G, F, dan sisi samping kanan A, D, H, E. Kemudian, menentukan rusuk pada bangun ruang kubus. Rusuk suatu kubus adalah garis pertemuan dua sisi kubus. Sebuah kubus memiliki 12 rusuk. Nah, yang dinamakan rusuk adalah ini ya. Nah, pada bangun ruang kubus, rusuk tersebut adalah AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DF. Nah, setiap rusuk pada kubus memiliki panjang yang sama. Terakhir, menentukan titik sudut pada bangun ruang kubus. Titik sudut suatu kubus diartikan sebagai titik pertemuan antara 3 rusuk atau 3 sisi di dalam kubus. Kubus mempunyai 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah kubus.
Kubus memiliki 4 diagonal yang sama panjang dan keempatnya bertemu pada suatu titik yang disebut sebagai titik pusat kubus. Keempat diagonal ruang tersebut diantaranya garis AG, garis BH, garis CE, dan garis DF. Garis AG, garis BH, garis CE, dan garis DF. Setelah belajar tentang diagonal ruang kubus, sekarang Ibu Lili akan menjelaskan tentang bidang diagonal kubus. Sebelumnya kalian masih ingat bukan bentuk dari kubus? Coba lihat sekeliling kalian. Mungkin toples jajan kalian ada yang berbentuk bundar atau berbentuk kubus, kotak seperti ini, seperti toples milik Ibu Lili. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak pengertian dari bidang diagonal kubus? Bidang diagonal kubus adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang kubus. Diagonal bidang kubus sendiri bentuknya berada di luar ya. Bentuknya miring dari ujung atas ke ujung bawah seperti ini. Ya. Nah, sedangkan diagonal ruang itu berada di dalam. Misalnya seperti ini, Ibu contohkan. Nah, jadi ini ya diagonal ruang, bidang diagonal seperti ini. Seperti itu. Ini ada tutupnya di atasnya. Jadi bentuknya di dalam, ya. Nah, jumlah bidang diagonal pada kubus ada 6 yang berbentuk persegi panjang dan tiap pasangnya kongruen. Seperti pada contoh di samping bisa dilihat, ya. Nah, bidang AFGD itu kongruen dengan bidang BEHC, kemudian bidang AHGB kongruen dengan bidang DEFC, dan bidang ACGE kongruen dengan bidang BDHF. Seperti itu. Kalian sudah paham tentang bidang diagonal kubus? Nah, selanjutnya kalian akan belajar tentang jaring-jaring kubus bersama Ibu Afifah. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jaring-jaring. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu jaring-jaring? Jaring-jaring adalah sebuah gabungan dari bangun datar yang menyusun bangun ruang. Bangun datar yang menyusun bangun ruang kubus adalah persegi. Oleh karena itu, bangun ruang kubus tersusun dari 6 buah persegi yang kongruen atau sama. Sebenarnya, bentuk jaring-jaring dari kubus itu ada banyak. Namun, di sini Ibu memiliki 2 contoh. Contoh yang pertama seperti ini. Dan contoh yang kedua seperti ini. Di jaring-jaring ini memiliki kode dari 1 sampai nomor 6 untuk memudahkan kita membuatnya. Yaitu nomor 1 akan berhadapan dengan nomor 4 dan seterusnya. Mari kita buat jaring-jaring ini menjadi kubus. Di meja ini sudah terdapat 2 jaring-jaring. Nah, coba kita susun jaring-jaring yang pertama ya. Disusunnya itu dilipat seperti ini. Kemudian ke sini. Ke sini. Ke sini. Dan ke sini. Nah, mari kita cek. Kode 1 akan berhadapan dengan kode 4. Dan kode 2 akan berhadapan dengan kode 5. Kode 3 akan berhadapan dengan kode 6. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan jaring-jaring yang kedua. Kita lipat seperti ini. Kode 1 akan berhadapan dengan kode
4. Dan seterusnya. Setelah anak-anak tadi mendengarkan pembelajaran dari Ibu Guru, semoga anak-anak paham akan materi hari ini, mulai dari apa itu kubus, titik sudut, rusuk, sisi, bidang diagonal, diagonal ruang, dan jaring-jaring. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, anak-anak. Itulah video pembelajaran dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.